Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe untuk setiap video supaya tidak sampai ketinggalan seri-seri berikutnya. Pada hari ini kita konsentrasi tentang bagaimana sebagai orang tua dalam menerapkan pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ingat di dalam pendidikan anak itu sangat penting sejak dini anak diajarkan tentang firman Tuhan. Bukan sekedar ajaran saja. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 8-9 saya akan bacakan buat kita semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, tidak setiap keluarga mementingkan pendidikan rohani bagi anak-anak mereka. Bagi yang mementingkan pun belum tentu mereka melakukan dengan benar. Pola pendidikan yang ada tidak bersifat utuh, kadangkala ya Bapak Ibu saudaraku ya. Yang ditekankan mungkin hanya aspek tertentu saja, sehingga terjebak dalam sebuah ekstrim. Ya Bapak Ibu saudaraku, mungkin ada yang lebih berfokus pada aspek verbal saja. Pendidikan rohani dipenuhi dengan berbagai ajaran dan aturan sehingga terkesan begitu kering di dalam keluarga. Kalau kita terlalu kaku, berarti di sini Bapak Ibu Saudaraku tidak jarang legalisme tercipta dalam keluarga kita. Ada pula yang sekedar menerapkan kebiasaan etis yang baik saja. Semua etika dan prinsip moralitas ditunjukkan secara konkret. Anak-anak belajar dari apa yang dilakukan orang tua. Anak-anak belajar dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu anak-anak dia mendengar dan dia melihat. Jika tidak diimbangi dengan pengajaran doktrin yang solid sebagai orang tua, kita akan mengajarkan legalisme kepada anak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak ditunjukkan, mengapa nggak boleh? Alasannya apa? Ya kalau anak tanya, loh kenapa kok nggak boleh? Ya sudah, itu firman Tuhan, gak usah kamu bertanya. Nah, anak akan berpikir, kok aneh ya, semua kok nggak boleh, mengapa? Dia rasa ingin tahunya sangat tinggi ya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya akan menghasilkan moralitas humanis kalau kita ini sebagai orang tua hanya mengajarkan pengajaran doktrin yang kurang solid, hanya luarnya saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, teks hari ini berbicara tentang bagaimana pola pembinaan rohani yang dilakukan Paulus kepada muridnya Timotius. Apa yang Paulus sampaikan di sini itu memberikan sinyal kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa landasan yang teguh pada pendidikan rohani yang utuh, jika kebenaran ini diperhatikan dan diterapkan dengan baik, niscaya akan ada damai sejahtera ilahi di dalam keluarga kita. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, bukan bagikan hidup di neraka. Bapak Ibu Saudaraku, kita juga sebagai orang tua tidak bisa berpura-pura di depan baik, di luar lingkungan rumah kita tampak bijaksana, tampak mempesona, lembut, berpola baik, tetapi di rumah kita menjadi orang yang kasar kepada anak, diktator, sehingga anak merasa takut dengan Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Pendidikan rohani yang utuh di ayat 9a, kalau tadi kita sudah baca, ada beberapa poin penting dalam pendidikan rohani yang bisa kita petik dari bagian ini. Terutama ya, pendidikan rohani harus melibatkan pengajaran Injil Yesus Kristus.
bukan sekedar moralitas secara umum. Paulus sengaja membedakan antara ayat 8 dan ayat 9. Semua yang di ayat 8, kalau ayat 8 ini lebih banyak menyinggung prinsip moralitas yang umum ya Bapak Ibu ya. Kalau di ayat 9 itu kalau kita mempelajari lebih mengarah kepada yang Timotius pelajari dan terima dari Paulus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang diteruskan oleh Paulus dan diterima oleh Timotius. Untuk memahami jawabannya, kita ini perlu memperhatikan istilah menerima di ayat ini sebenarnya. Kata kerja menerima para lambano di sini merupakan istilah baku yang digunakan dalam rantai transmisi sebuah tradisi atau ajaran. Generasi A meneruskan sebuah tradisi, generasi B menerimanya. Demikian terus ya Bapak Ibu ya. Proses ini berulang pada generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku, bagian dari surat-surat Paulus sebenarnya kita mengarahkan kita kepada Injil Yesus Kristus. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 itu dia menulis, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Beberapa ayat selanjutnya berbunyi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kau terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kesimpulan yang mudah untuk diingat, Paulus tidak mau berhenti pada ajaran etika secara umum atau sekedar norma masyarakat belaka seperti di ayat 8. Hal itu tidak akan meletakkan fondasi yang kokoh. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hanya Injil yang mampu mengubah kehidupan orang. Ingat Bapak Ibu, seseorang bisa berubah secara radikal itu karena mendengar Injil Yesus Kristus, dan Yesus Kristus diam di dalam orang itu. Radikal itu berasal dari kata radik, artinya akar. Tanpa Injil, perubahan yang ada hanya bersifat superficial dan kultural saja Bapak Ibu Saudaraku. Penggunaan istilah para lambano di sini sekaligus menyiratkan Paulus berharap bahwa Timotius bukan hanya menjadi pengikut setia saja di sini. Dia ingin agar anak rohaninya pada akhirnya dia akan meneruskan ajar itu kepada orang lain. Paulus mengajarkan kepada Timotius, Timotius mengajarkan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sebagai mentor di dalam keluarga, wakil Allah akan mengajarkan ketetapan firman Allah di dalam hati anak-anak. Itu anak-anak akan mengajarkan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Kalau udah punya keluarga, dia akan mengajarkan kepada anaknya kelak. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apakah kita berpuas diri kalau melihat anak kita baik-baik saja nurut di rumah? Jangan salah loh, kadang-kala di rumah tampak baik anak-anak, tapi begitu di sekolah kumpul dengan teman-teman nakalnya setengah mati. Guru sampai pusing karena anak-anak ini begitu liar. Di rumah kelihatannya manis karena takut dengan orang tua. Di sekolah dia kumpul dengan teman-temannya, dia merasa ada teman yang sefrekuensi dengan dia. Jadi nakalnya dipolkan di sekolah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita sebagai orang tua jangan menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat ekstrim. Tapi kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak dari segala aspek kehidupan. Tetapi fokuskan untuk membangun segala sesuatu, kondisinya harus kuat, yaitu firman Allah. Ajarkan anak-anak sejak dini mengetahui firman Allah. Ajarkan anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Ajarkan anak-anak mengetahui apa yang Tuhan mau di firman Tuhan. Dengan berdiskusi, tanya jawab. Orang tua harus aktif
mengobarkan semangat anak untuk mengenal Injil Yesus Kristus. Supaya keluarga Kristen, keluarga yang kokoh, anak-anaknya juga menjadi beriman di dalam Yesus Kristus, yang nanti kelak dia akan bertemu dengan teman-temannya. Dia tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran yang di luar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh hanya berpuas diri karena mungkin pendidikan verbal anak sudah pintar, ranking 1 dan sebagainya. Tapi kita harus belajar terus dari hari ke hari, mempelajari kemajuan zaman dan memasukkan firman Tuhan di dalamnya. Poin kedua yang kita pelajari pendidikan rohani itu mencakup keteladanan seluruh aspek kehidupan. Jadi di sini Paulus menerapkan dirinya kayak disorot lampu gitu ya. Oh, ini Paulus pandang, dilihat teladanan Paulus itu bisa mereka contoh. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kamu dengar dan lihat padaku. Penambahan frase padaku di ujung bagian ini tampaknya disengaja untuk menunjukkan perbedaan antara apa yang kamu pelajari dan yang kamu terima. Apa yang kamu dengar dan lihat. Yang pertama lebih mengarah pada berita Injil, yang kedua lebih mengarah pada penerapan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama lebih objektif isinya karena firman Tuhan, sedangkan yang kedua lebih subjektif karena aplikasi di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, dalam hal ini diri Rasul Paulus. Jadi Timotius bisa melihat secara objektif dan subjektif di dalam diri Paulus. Paulus tidak ragu-ragu menempatkan dirinya di tengah lampu sorot yang terbuka dan apa adanya. Apa yang mereka dengar, perkataan dan apa yang mereka lihat dari tindakan Rasul Paulus, itulah yang menjadi salah satu materi penting dalam pendidikan rohani. Jadi kita tidak bisa teorinya bagus, prakteknya tidak bagus. Belajar firman Tuhannya daki-daki katanya orang Jawa. Belajar firman Tuhannya sangat tekun tetapi penguasaan dirinya kurang. Emosinya meledak-ledak, perkataannya kasar dan sebagainya. Ini akan membuat melukai anak. Ya Bapak Ibu ya Saudaraku, anak kan bingung. Katanya harus lemah lembut tapi kok orang tuanya suka marah. Katanya harus jujur tapi mamanya sering bohong gitu ya. Bilang ya, kalau ada temannya mama telepon bilang mama tidur padahal mamanya lagi masak atau mamanya lagi santai-santai di kamar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak ragu-ragu menempatkan diri untuk menjadi teladan. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya memberi dia makan, tidak hanya memberi dia semua kebutuhan jasmani saja, tetapi kita menjadi contoh. Sehingga anak tahu papa mamanya benar-benar cinta Tuhan. Dan itu akan transfer ke anaknya. Anaknya akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudaraku, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 berkata, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku, dan ketekunanku. Dalam hal ini yang diucapkan jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti juga menjadi pengikut Kristus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Poin terakhir pendidikan rohani mencakup praktek hidup yang konkret. Paulus menuntut nasihat di ayat 9 dengan lakukanlah itu. Mengetahui kebenaran memang baik. Mengetahui kebenaran itu sangat baik, tetapi praktek kebenaran itu juga dipastikan harus diwajibkan kita melakukan hal itu, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita memang sudah mendapatkan anugerah Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan, pintu sudah terbuka, sedangkan bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Jadi kita boleh belajar firman Tuhan, itu pasti kita akan ajarkan kepada anak-anak kita, tetapi kita harus menjadi teladan di dalam setiap kehidupan ini.
Sering kali orang tua kadangkala bilang, wes ojo kakek ngomong, kok sik cilik ojo ngajari orang tua dan sebagainya. Anak kalau bertanya, jawablah dengan baik sehingga anak ini punya pengalaman yang indah saat besar nanti. Saat mami dulu enggak tahu, papinya mami dulu ngajarkan ini. Dia bilang, papiku marah-marah terus aku males tanya dengan papi, enak tanya dengan bu guru. Atau mungkin enak tanya dengan di TikTok, di Google. Wow. Karena pengajaran-pengajaran yang di media sosial belum tentu lurus ya Bapak Ibu ya. Kalau pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan, no problem. Tapi kalau agak melenceng, anak tersesat, nah ini bahaya. Makanya sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu kaku. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu normatif gitu ya. Yang kaku-kaku, kadang-kadang santai, kadang-kadang mengajak anak berbicara seperti kawan, mengajak anak berbicara seperti sahabat. Saya sering ngomong dengan kakak saya begini, anak sudah mulai remaja, kita tidak bisa bilang, nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia akan menentang, tapi kita akan berbicara dari hati ke hati. Kita akan belajar menjadi temannya. Nah, mendengarkan keluh kesah anak, jangan langsung menghakimi anak sehingga anak tidak suka bercerita dengan orang tuanya, lebih suka bercerita dengan teman-temannya yang di luar sana. Ya, kalau temannya baik, kalau temannya tidak baik, akan rugi kita akan kehilangan anak kita. Bapak Ibu Saudaraku, anak itu titipan Tuhan, maka didiklah sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Poin terakhir, pendidikan rohani mencakup praktek kehidupan. Jangan lupa, praktek kehidupan yang konkret justru menghasilkan kehidupan yang tidak benar kalau kita hanya tahu kebenaran tapi hanya teoritis saja. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kata menunjuk itu dalam teks Yunani berbentuk jamak itu sebenarnya. Artinya merujuk pada berita Injil maupun keteladanan hidup Paulus. Semua itu perlu dilakukan. Bentuk kata kerja digunakan menyiratkan tindakan yang terus-menerus sebenarnya saat itu. Jadi bukan hanya jika memungkinkan atau menguntungkan, kebenaran sederhana pun perlu digarisbawahi. Jadi setiap ada event-event tertentu, kita ngajak anak diskusi, kita bilang, oh ini loh firman Tuhan. Disinilah letak kesalahannya itu ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dengan lemah lembut, jangan menghakimi anak. Biarkan dia mengungkapkan isi hatinya. Kita dengarkan, tinggal kita meluruskan saja pendapat-pendapat yang salah. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak mudah untuk menghidupi Injil. Saya tahu itu. Tidak mudah melakukan firman Tuhan, saya tahu. Sangat sukar meneladani kehidupan orang yang besar. Kadang-kala orang besar itu pun juga salah. Kadang-kala kita meneladani pendeta kita, pas pendeta kita berbuat salah, kita kecewa. Kadang-kala kita meneladani orang tua, kadang orang tua berbuat salah, anak kecewa dengan orang tuanya. Yang pas itu meneladani Yesus Kristus, ya Bapak Ibu ya. Maka kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam pengajaran dan tindakan kita. Ingat Bapak Ibu, hasil pendidikan rohani yang utuh, tuntutan yang besar diimbangi dengan konsekuensi yang besar pula. Semua orang yang mau memperhatikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera. Hasil yang sangat sepadan, bukan? Pemunculan ide tentang damai sejahtera pada bagian ini cukup menarik sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum Paulus sudah menyinggung tentang kehidupan yang bebas dari kekhawatiran di ayat 6a. Lalu dia berbicara tentang damai sejahtera Allah yang akan menguasai hati dan pikiran. Di ayat 7, jadi bukan hanya bebas dari kekhawatiran, tetapi diliputi dengan damai sejahtera. Ya Bapak Ibu ya, diliputi damai sejahtera. Tidak cukup Allah tidak hanya memberikan damai sejahtera, Dia memberikan dirinya sendiri. Dan teks Yunani bagian terakhir secara hurfiah berbunyi, maka Allah kedamaian akan sumber kedamaian. Saya akan ulang ya, maka Allah kedamaian akan bersama-sama dengan kalian. Ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Saya akan ulang, dia memberikan dirinya sendiri. Dalam teks Yunani itu berbunyi begini, maka Allah kedamaian akan bersama kalian.
Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak masalah apakah Allah kedamaian dipahami Allah sebagai sumber kedamaian atau Allah yang penuh kedamaian, maknanya tidak berubah banyak ya Bapak Ibu ya. Allah sendiri akan berada bersama jemaat Filipi dimanapun dia berada. Di situ ada damai sejahtera. Di keluarga kita pun ada damai sejahtera kalau kita mengundang Yesus Kristus selalu hadir di keluarga kita. Bagi orang tua yang memperdulikan pendidikan anak-anak dengan sungguh-sungguh, janji ini jelas sangat melegakan. Kita tidak perlu merasa khawatir tentang anak-anak. Walaupun mereka berada jauh dari kita, mungkin sudah kuliah di luar kota, kita nggak was-was. Kenapa? Karena kita mengingat dan mengamini penyertaan Allah dalam diri anak-anak kita. Dimanapun mereka berada, Allah beserta dengan mereka. Dengan catatan kita benar-benar menerapkan konsep firman Tuhan, mengenalkan anak ini kepada Kristus, sehingga benar apa yang dipegang Tuhan tidak akan pernah dilepaskan. Anak-anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan keluarga kita semuanya hidup di dalam kebenaran. Bagi orang tua yang kurang menekankan pendidikan rohani anak-anaknya, khotbah hari ini merupakan teguran dan peringatan bagi kita semuanya. Anak-anak yang kehidupannya tidak didirikan dari pondasi Injil, yang tidak mendapatkan keteladanan hidup, yang tidak diajarkan melakukan kebenaran, pasti mereka akan banyak mengkhawatirkan bagi orang tua. Kita akan khawatir nanti terseret arus temannya narkoba ikut narkoba, seks bebas mereka ikut, anak-anak cenderung liar dan kita khawatir, kita was-was. Tidak ada yang mengontrol hati dan pikiran, perkataan dan tindakan mereka. Mereka berjuang sendiri. Hai anak-anak, jika engkau berada di posisi keluarga yang broken home, keluargamu yang tidak peduli dengan kerohanian, jangan berbuat bodoh. Jangan hidup liar. Jangan hidup memenuhi keinginanmu karena kamu marah dengan orang tua dari pagi hingga malam hanya tahunya mencari uang. Kamu tidak mengalami bahagia di dalam keluarga. Kamu mencari kebahagiaan orang lain. Ingatlah, masa mudamu adalah masa di mana kamu harus mengenal Tuhan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu, nak. Jangan pernah kecewa dengan orang tuamu, karena orang tua juga manusia. Dia punya banyak kelemahan. Jadi maafkanlah orang tuamu. Kalau ada di antara anak-anak muda yang mengalami kepahitan kepada orang tua yang isinya hanya memukul, memarahi, menghakimi kamu, jangan lari dari kenyataan. Jadilah pribadi yang kuat. Jika orang tuamu kurang menetapkan firman Tuhan di dalam kondisi mendidik kamu, jangan khawatir. Hari ini pun saat engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Firman Allah akan mendidikmu bagaimana cara menggali kehidupan ini, bagaimana cara menjalani masa mudamu. Tekunlah membaca firman Tuhan, tekunlah mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dan lakukanlah hal itu. Tidak ada yang terlambat bagi orang yang mau belajar firman Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita mau meresikukan anak kita dalam hal-hal yang buruk? Enggak, kita selalu berdoa untuk hal-hal yang baik anak-anak kita. Apakah kita mau hidup dalam kekhawatiran terus-menerus karena anak-anak kita dalam zaman yang serba edan, takut anak-anak kita ikut edan? Bukankah kita rindu supaya anak kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Jadilah orang-orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bukankah kita mendambakan Kristus itu ada di dalam diri anak-anak kita? Puji nama Tuhan. Marilah kita memulai pendidikan rohani di dalam rumah kita. Jangan tunda lagi. Mari adakan mesbah doa. Mari belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam keluarga. Saling mendukung. Kalau memang agak sulit, ajak pendetamu untuk datang di rumahmu, mengadakan persekutuan doa sederhana, kecil. Lama-lama Anda akan melakukannya sendiri. Sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan. Dan anak-anak jangan menuntut orang tua terlalu lebih, karena dia juga manusia biasa. Maafkan dia kalau orang tuamu berkesalahan denganmu. Jangan tawar hati. Biarlah kita sama-sama membangun keluarga kita, membangun keluarga yang harmonis, takut akan Tuhan. Kiranya lah damai sejahtera menyertai kita sampai kesudahan zaman.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.